Shalom, jemaat gereja keluarga Tabernakel dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali ya di acara ngobrol Alkitab ya, atau acara ngobral yang akrab kita sebut sebagai acara ngobral. Kalau kita selama 2 minggu ini sudah membahas tentang bagaimana kinerja Roh Kudus, siapakah itu Roh Kudus dan apakah dia pribadi atau kuasa, dan juga yang kalau episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pengalaman pada waktu kita bertemu atau dijamah oleh Roh itu, dibaptis kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Nah, pada saat ini kita juga akan membahas suatu hal yang sangat menarik gitu, tapi kita ingin buka dulu satu ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oh iya. Ya, coba kita buka dulu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Oke, bisa minta tolong Om Daniel untuk bacakan, Om? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini kan menarik ya. Jadi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, di sini kalau Mika membayangkannya kan, Mika suka banget film Marvel ya. Film superhero gitu. Saya juga pada waktu kita kan kadang-kadang suka ada tuh ya asal usul kenapa tiba-tiba seorang superhero itu bisa punya kekuatan. Ya. Jadi misalnya kayak Spider-Man karena dia digigit laba-laba dan segala macam gitu kan. Nah, ini tuh kan berarti mereka tuh punya power, punya kuasa gitu. Apakah kita setelah menerima Roh Kudus akan menjadi super power? Nah, itu pertanyaannya gitu. Mungkin memang terdengar aneh, tapi di sini tulisannya adalah tapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kira-kira nih menurut para pakar sekalian, kuasa seperti apa sih yang Roh Kudus bisa kasih buat kita gitu? Mungkin itulah pertanyaannya, mulai dari situ dulu gimana? Ya, sebenarnya sih kuasa itu di antaranya itu bisa berbentuk karunia. Misalnya kuasa untuk menyembuhkan. Bukan kita yang menyembuhkan, tetapi melalui kita, kuasa Tuhan itu melalui kita bisa menyembuhkan orang yang sakit. Atau misalnya kuasa untuk berbahasa roh. Itu karunia ya. Karunia berbahasa roh itu maksudnya kalau tidak ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita nggak bisa mungkin punya karunia itu. Gitu. Jadi sebenarnya bukan kita yang berkuasa, tapi kuasa itu kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus yang sama dengan kuasa Allah itu bekerja melalui kita untuk membawa kebaikan baik itu di satu pokoknya bisa dirasakan kebaikannya oleh gereja Tuhan, oleh jemaat Tuhan. Nah, sebenarnya itu tertulis sih di 1 Korintus 12. Ini ada beberapa karunia ya. Ada beberapa karunia, tapi kita bacanya dari 7 aja ya, dari ayat 7 sampai dengan ayat 10 gitu. Tadi kan Om Daniel udah tuh. Nah, berarti Mika kan sekarang. Ayat 7 ya. Sampai 10. Sampai Berarti sebetulnya sampai 10 ya. Mika ayat 7, Mama ayat 8, Om Stefan 9, Om Daniel 10 lagi ya. Tetapi kepada setiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Iya. Jadi kalau di sini kita tahu kan di ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Penyataan roh itu adalah kuasa dari roh itu. Yang tadi itu yang kita udah baca. Nah, sebenarnya bukan kuasa kayak di film Marvel itu ya. Super power gitu ya. Itu kan gambaran. Itu kan gambaran. Ya. Jadi Jadi seperti apa sih kekuatan itu? kalau itu kan sudah kelihatan ya, kadang-kadang juga kelihatan dari fisiknya kayak Hulk. Kan kelihatan kelihatan. Kalau dia mulai kalau sebelum itu marah
marah dia jadi besar, Jadi jadi hijau. punya kuasa gitu ya. Nah kalau kuasa Roh Kudus itu hanya ada di manusia itu, tergantung dari Roh Kudus itu mengasih apa ke kita, dan di kitanya biasa-biasa aja gitu. Nah, ini tadi juga menarik nih, tetapi kepada tiap-tiap orang. Jadi, siapa orang-orang yang bisa menerima kuasa ini gitu? Kalau misalnya, tadi kan kuasa-kuasa ini diberikan untuk tadi mengayomi jemaat begitu kan? Apa berarti hanya hamba-hamba Tuhan saja, pelayan-pelayan Tuhan saja gitu? Kepada tiap-tiap orang ini, orang-orang yang mana? Kan kalau ditanya nih. Tetapi Kan? sebetulnya ya, tiap-tiap betul orang. apa yang dikatakan oleh ayat ini, yang dimaksudkan itu adalah tiap-tiap orang akan menerima kuasa, bukan artinya kuasa yang sama, ya kan? Tapi roh yang sama memberikan kuasa yang berbeda-beda pada setiap orang. Betul. Karena setiap orang itu memiliki talenta. Kuasa itu artinya apa? Kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu menguasai roh kita supaya roh kita itu mendapatkan kuasa dari Roh Kudus. Ngerti ya? Maksudnya kan ya kan ya itu kan artinya Tapi seperti apakah itu ya. itu berlaku untuk semua orang? Iya, setiap orang akan setiap kayak orang. percaya akan bisa menerima kuasa Roh Kudus. Nah kemarin ini kan waktu hari Minggu Pak Stephen khotbah kan tentang itu yang di Yoel itu. Iya, iya. Nah itu juga kita bisa baca, Pak Stephen mesti ingat Yoel berapa itu? Ya, Yoel 2. tapi gini, landasannya kan gini sebetulnya. Kalau di Yoel pasal yang kedua itu kan ayat yang ke-13, coba dibantu baca saja. Mika berarti. Ya, Sob Mika. Yoel 2 ayat yang ke-13. Nah, coba. Bukan kayaknya Om. 30 13 ya koyakan coba. hatimu nih. Iya, bukan. Itu ayat yang dikutip sama ini ya, Iya, Rasul Petrus kan? Ayat yang dikutip sama Ayat Rasul 28 Petrus lah. 2 ayat 28. 2 ayat Iya, Iya, benar. iya. 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, jadi ayat ini merujuk tentunya kan dia nggak mengkotak-kotakan kepada orang Pendeta. tertentu, Ya. pendeta. Tapi memang jelas dikatakan kepada semua orang. Tapi pengertian semua orang ini juga harus dijelaskan. Apakah semua orang itu semua manusia di dunia ini? Belum tentu kan. Jadi tentunya merujuk semua orang itu kita nggak bisa melepaskan ini pada sejarah mulai ketika Yesus lahir, kemudian Yesus mati, dia bangkit, lalu orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya kita berdoa supaya kehidupan kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi memang langsung merujuk kepada kata semua itu orang yang percaya kepada Betul. Tuhan Yesus dan Iya. kepada pekerjaan Roh Kudus. Tentunya ya, lalu mendapatkan karunia. Karunia yang berbeda-beda yang sudah dikemukakan Ibu Gembala tadi. Iya. Setiap kita punya karunia yang tidak sama. Tapi betul kata Pak Pendeta Daniel, diberikan oleh roh yang sama Iya. walaupun karunianya berbeda. Berbeda-beda. Jadi landasannya kepada yang percaya ya. Bukan semua manusia di Iya, dunia ini betul. gitu. Dan itu juga kuasa itu harus sesuai dengan ada di Alkitab. Nah, Jelas. iya betul. Bukan kuasa makan beling gitu, bukan dari Tuhan itu. Udah Karena bus, di ya. Alkitab nggak ada gitu. Tiba-tiba Di Alkitab motong tangan nggak terus mempan. mempan. Kebal ya, kebal. Itu juga semacam kuasa. Tusuk ini bukan itu gitu. Ya, Bukan, dan bukan. sudah gitu, kenapa kok dibilang beriman? Karena pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di roh kita yang mati dihembuskan oleh Roh Kudus, langsung menerima Roh Kudus yang menghidupkan roh kita. Iya, kehidupan betul. roh kita ya. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, roh kita mati, nggak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, nggak mungkin terima kuasa dari Roh Kudus dong. Betul. Karena kita nggak jadi, betul. Jadi pertama harus yang beriman. Semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan menerima curahan tadi kan, aku akan mencurahkan rohku, ya kan. Lalu juga kan bukan cuman yang tadi ditulis kalau di ayat 29, hambamu laki-laki, Iya, perempuan, perempuan. kucurahkan pada hari. Jadi di banyak sekali dicurahkan itu seperti hujan. Mendapat banyak sekali Roh Kudus, jadi kepenuhan Roh Kudus. Orang yang sudah mendapat kepenuhan Roh Kudus, nah itu akan menerima kuasa Roh Kudus itu. Ya, nah itulah yang maksud semua orang. Oke, berarti kita semua ya, baik itu kita dan juga saudara yang menonton di rumah, bahwa kalau kita percaya kepada
Tuhan Yesus, maksudnya kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Roh Kudus, ya kan, percaya pada Allah Bapa, ya kan, itu berarti kita berhak untuk meminta karunia-karunia Roh Kudus itu dong. Mestinya berhak. Nah. Dan harusnya kita mendapatkan itu. Iya. Gitu loh. Mestinya gitu. Ya, bahkan ada orang-orang kalau di Alkitab ditulis yang di rumahnya Cornelius, itu dia baru beriman saja. Dia baru percaya kepada Tuhan Yesus, belum dibaptis air, belum dapat baptisan air. Betul. Dan mereka juga belum mengerti itu ada baptisan Roh Kudus, belum mengerti. Bahkan orang yang baru percaya aja, kalau dipercaya oleh Roh Kudus itu, saat itu dia terima kepenuhan Roh Kudus, saat itu pula dia mendapat kuasa Roh Kudus. Iya. Oke. Itu Dan bukan minta kepada sesama manusia ya. Iya, bukan. Kepada pendeta, kepada gembala. Bukan. Mintanya kepada pemilik kuasa itu sendiri. Iya, betul. Yaitu Iya. Tuhan itu sendiri. Betul. Sang Roh Kudus itu sendiri yang punya kuasa. Nah, kita minta kepada dia supaya kehidupan kita dipenuhkan kuasa. Kan landasannya kan Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi kan. Iya. Kamu akan menerima Menerima kuasa kalau Roh Kudus Roh Kudus turun. turun. Ke atas. Jadi kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, sudah pasti kita akan memiliki kuasa. Iya, dan kita juga kalau misalnya nih kalau di gereja Pentakosta gitu ya kan suka ada kalau kita kan doa, kita kan ngadain ya doa pencurahan Roh Kudus, kan kadang-kadang pada waktu kita berdoa bersama-sama itu kita merasakan hadirat Allah itu ada, terus kan pendetanya suka ngomong, saudara buka hati terima Roh Kudus, terima. Iya, betul, Bukan dari si pendetanya Bukan. itu. Dia cuma mengajak, Dia cuma mengajak. Pendetanya aja hanya gitu. mengajak, ayo Iya. buka hati saudara, ayo terima. Membangkitkan inilah Iya, ya. semangat. Membangkitkan rasa Iman, untuk iman, dan ya. rasa Tuhan aku mau Roh Kudus. Kan setiap orang pribadi demi pribadi Ya, kan yang betul. meminta gitu. Nah, apa namanya? Tapi ada orang-orang yang itu kan masa pendetanya punya kuasa untuk, bukan kan, itu bukan dari pendetanya sesat itu, bukan, maksudnya bukan gitu. Pendeta ini hanya sebagai fasilitator untuk memberitahu, ayo kita buka hati untuk terima Roh Kudus, bukan dari pendetanya itu, bukan. Dan kuasa itu kan seperti yang tadi sudah diawali tadi, kuasa yang dalam bentuk karunia. Iya. Bisa berkata-kata dengan hikmat dan sebagainya. Jadi tadi kan sempat disinggung, bukan semacam orang punya ilmu hitam ya. Iya, itu Beda tadi, loh ya. kuasa. Tiba-tiba rantai bisa diputus. Ya. Tapi kalau menurut orang yang belum kenal Tuhan Yesus, mungkin itu bukan ilmu hitam, itu ilmu. Oh. Iya kan? Bisa Nah, jadi jadi sih, bisa jadi. apa namanya, kuasa yang diterima itu harus sesuai dengan yang ada di Di Alkitab. Alkitab betul. Iya, bukan kuasa yang beda-beda ya. Ada banyak macam kuasa kalau mau kayak gitu. Banyak. Nah, dan pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita menerima kuasa Roh Kudus, kapan kita tahu bahwa kita tuh bisa menggunakan kuasa itu? Jadi, apakah kita sadar bahwa kita menggunakan kuasa Roh Kudus gitu? Nah, ini mungkin mulai masuk ke pengalaman tiap orang. Apakah kita tuh menyadari bahwa, ini kerja Roh Kudus nih, ini kuasa Roh Kudus yang barusan aku pakai nih. Pernah nggak sih merasakan seperti itu gitu? Aku beberapa kali gitu ya. Kadang-kadang tuh kan kamu akan menjadi saksiku tuh, Iya, ya iya. kan? Nah, kadang-kadang tuh aku gini, lagi cerita sama orang, tiba-tiba nyerempet aja ke cerita firman Tuhan. Jadi menceritakan firman Tuhan tiba-tiba dari mulai ngomong biasa aja terus menceritakan firman Tuhan lancar gitu. Sadar atau kemudian aku setelah itu aku berpikir gini, loh, kok aku bisa berkata-kata gitu ya? Nah, itu kadang-kadang tuh suka gitu nggak sih gitu? Mungkin ada pengalaman kah dari para pakar sendiri gitu? Mungkin pada saat kejadiannya kita bisa sadar, bisa tidak sadar, Iya, ya kan? nanti ingat Tapi setelah belakangan kita gitu. renungkan, baru kita menyadari bahwa itu adalah kuasa dari Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk berbicara Ya, seperti betul. itu. Nah, memang kuasa Roh Kudus atau Roh Kudus itu bisa berlaku kapanpun sebetulnya. Dan dia mengetahui kapan saat yang baik, mendorong kita. Makanya kan ada Roh Kudus menginsafkan, misalnya seperti itu kan. Iya. Orang itu kan sedang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tapi menginsafkan. Nah, jadi ataupun pada saat kita seperti Mika, pada saat berbicara itu kuasa Roh Kudus menuntun Mika untuk berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Ya kan? Sama seperti tadi contohnya waktu saya mau kemarin, saya ada di taksi, saya berbicara mengenai firman Tuhan sama supir taksi hanya gara-gara namanya Ismail. Saya mulainya dari mana? Oh, Ya kan? Saya mulainya dari kalau saya yang dikorbankan tuh Ishak, ya kan?
Kalau itu kan pernah. Dari situ kita sudah mulai berdialog. Dan itu tidak pernah terpikirkan waktu di rumah. Iya, Karena kan betul. baru tahu pada Iya, saat iya, pada iya. saat ada di sana Bahkan gitu kan. waktu lagi ngobrol belum sadar. Belum sadar. Setelah sudah lewat momen itu, Oh iya, bisa gitu saya. Itu kalau menurut saya karunia pengetahuan. Iya, tadi. Iya. iya. Ya, Iya. mendapat kuasa yaitu berupa karunia Iya. Pengetahuan. Jadi bisa menyampaikan firman Tuhan yang tiba-tiba ada di mulut kita Iya, aja gitu. betul. Nggak pernah ngerencanain gitu, tapi kok Tuhan tiba-tiba memberi hikmat terus udah gitu kita suruh ngomong seperti itu. Nah, itu contoh yang salah satu contoh Contoh kuasa. ya kuasa ya. Iya. Dituntun kita ya. Kalau pengalaman Om gini, dulu pernah ya, ini mungkin pengetahuan dan keberanian. Saya pernah beberapa kali sudah saksikan ya. Waktu saya pelayanan di Palu, ya kan, ya dijemput sama 2 polisi, karena kan saya dilaporkan waktu itu kan. Kemudian datang di kantor polisi, saya diinterogasi sama pimpinan mereka, kemudian ngobrol. Saya waktu itu terus terang, waktu berangkat itu agak-agak takut terus terang aja, karena sendirian loh, istri sama anak-anak di rumah. Iya. Saya nggak mau ikut dengan mobil mereka, saya bawa motor sendiri, lalu saya ajak 1 jemaat. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan saya keberanian, kekuatan. Saya berdoa sama Roh Kudus. Begitu sampai di kantor polisi, dia tanya sesuai dengan SOP-nya lah ya. Dia bertanya, saya jawab. Saya pikir waktu itu sudah selesai. Ternyata selang beberapa hari kemudian saya masih dipanggil lagi di kantor kecamatan. Itu jumlahnya lebih banyak. Kalau yang di kantor polisi cuma komandan doang. Tapi waktu di kantor kecamatan itu memang rapat, ada bupati dari Kabupaten Sigi datang ke Kecamatan Palolo, kemudian dari camat, dari pemerintah setempat dan sebagainya, masyarakat dan tokoh-tokoh agama juga ada. Saya sendiri berdiri dan diinterogasi di depan banyak orang. Tanya soal pelayanan dan sebagainya. Saya terus terang ya, merasa waktu itu memang benar-benar bukan saya, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Saya dengan gagah berani berdiri untuk memberikan pertanggungan jawab atas pertanyaan mereka. Kemudian saya pertanyaan balik ke mereka. Jadi saya jawab dulu, lalu saya pertanyaan balik. Begitu pertanyaan balik, nggak ada yang berani jawab. Gitu. Karena waktu itu ya agak riskan ya kan, nama masalah agama dibawa-bawa SKB 2 menteri dan sebagainya. Jujur ya, saya langsung aja berikan pertanyaan kepada mereka yang hampir mirip dengan kasus yang mereka perkarakan. Nggak bisa jawab malah mereka. Selesai acara, saya malah didatangin oleh orang petinggi-tinggi, bahkan Dirjen Kementerian Agama Kabupaten Sigi itu datang. Bapak pendeta ya? Wah Pak, nggak masalah Pak, kita akan sama-sama mendukung. Padahal dia dari agama sebelah. Artinya saya bilang, ini pengalaman kan tadi Nika bilang, pengalaman apa yang diberikan oleh kuasa itu sendiri, memberikan keberanian dan hikmat untuk bicara. Iya, pengetahuan berarti. Karena kalau saya sendiri mungkin nggak dikasih hikmat itu, sudah nggak tahu saya mau buat apa. Iya. Terus terang aja, ini di daerah orang, saya sendirian. Tapi ada pemikiran nggak Om waktu Om ngomong gitu, oh kok saya bisa ngomong gini? Iya, begitu duduk saya terus terang, begitu saya silakan duduk Pak gitu, saya duduk, saya tundukkan kepala merenung. Tuhan terima kasih Engkau menyertaiku. Saya langsung sadar ini karena Tuhan, ini bukan karena saya. Itu saya pengalaman sekali dalam hidup ya, ketika saya diminta pertanggungjawaban karena membuka pelayanan, bangun gereja kecil, itu ditanya. Jadi kita pasti harusnya kita semua, bahkan jemaat pun harusnya bisa menerima hal semacam ini. Tiba-tiba diberikan kekuatan, keberanian, hikmat untuk menghadapi. Kan pergumulan hidup kita kan gak hanya seputaran pelayanan. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, bisnis, pekerjaan kan banyak. Disinilah peranan Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dengan kuasa yang dari Tuhan itu, kita bisa menghadapi segala sesuatu persoalan yang kaget loh kita tadinya. Tadi abang puji Tuhan bisa memberitakan Injil dengan gagah berani. Ya kan? Ya, itu luar biasa itu. Ya, dan betul-betul terjadi kalau bukan gini. Kita tuh kan mengadakan doa khusus pencurahan Roh Kudus. Tapi kenapa sih kita mengadakan itu untuk mengajak semua jemaat gitu. Tapi itu kan bukan cuma pencurahan Roh Kudus, bukan cuma saat itu aja. Harusnya kita setiap hari minta kepenuhan Roh Kudus ya. Tapi pernah satu kali ketika kita berdoa pencurahan Roh Kudus, itu ada orang yang tiba-tiba berdiri
berbahasa yang saya pribadi ya tidak mengenal itu bahasanya ngomong apa sih, tapi tiba-tiba orang lain berdiri menerjemahkan. Nah, itu menjadi berkat bagi gereja itu. Iya, Karena apa yang dikatakannya itu adalah perkataan Roh Kudus yang membuat kita ini di gereja itu harus melakukan apa yang diberitahu Dan itu. karena diterjemahkan jadi tahu Jadi kan. ngerti, Kalau nggak iya. diterjemahkan ya apa sih Kita dia nggak ngomongnya? ngerti gitu. Nah, itu yang ada di karunia-karunia tadi. Itu pengalaman melihat orang lain yang berbahasa roh dan Ya. yang lain spontan. Padahal mereka nggak saling kenal. Mereka juga maksudnya bukan nggak saling kenal, nggak saling tektokan gitu. Iya, loh. iya, iya, janjian lah Enggak. gitu. Itu Tentunya enggak lah ya diatur-atur itu gitu. saya tahu persis bahwa mereka itu bukan pertemanan juga di jemaat gitu ya, pernah datang ke gereja jemaat biasa lah, maksudnya jemaatnya datang yang pengen menerima kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba Tuhan pakai begitu. Ya, udahnya juga kalau ditanya tadi ngomong apa nggak tahu, pokoknya ngomong aja gitu. Iya ya, kan pengen tahu kita tadi kenapa bisa ngomong gitu kan gitu ya, suka ditanya gitu. Nah, tapi kalau mama pribadi gitu, saya pribadi mengalami juga kuasa itu bekerja, yaitu ketika kita ini betul-betul sedang kesulitan dalam hal mendapatkan perpanjangan SK. Oh, iya. SK sinode ya. Sinode. Kita sebagai sinode ini kesulitan pada waktu itu mendapatkan SK sinode yang baru gitu. Nah, tapi ketika itu kan semua jemaat juga diajak untuk berdoa. Tapi ketika saya berdoa pribadi, ada suara Roh Kudus yang sekarang saya baru tahu itu suara Roh Kudus ya. Pada waktu itu saya tidak sedang mendoakan hal ini, tapi pada waktu itu jelas sekali pengertian di hati saya, kamu hari Senin ke Kementerian Kementerian Agama di Jakarta. Itu jelas sekali. Selesai berdoa, saya tuh Tuhan, ini tuh betulkah saya harus hari Senin pergi gitu loh. Pertama, kendaraan saya, mobil pribadi saya itu bukan nomor genap. Sedangkan hari Senin itu di Jakarta Pusat pula. Itu kan berlaku genap ganjil ya. Soalnya kalau kita kesiangan juga nanti keburu orangnya pergi gitu. Nah, itu ganjil. Itu genap, mobil saya ganjil. Kalau memang saya jadi udah merasa bahwa hati-hati. Ya, saya harus punya karunia membedakan roh. Apakah ini pikiran saya sendiri, roh saya sendiri, atau ini dari Roh Kudus gitu. Saya tentu minta peneguhan dari Tuhan. Kalau memang ini betul suaramu Tuhan, maka tolong Tuhan beri peneguhan. Nah, bayangkan itu di hari Sabtu. Pada hari Minggu, kan hari Minggu itu kantor-kantor tutup. Tapi ada teman yang waktu itu saya mengurus sebuah yayasan. Tiba-tiba aja telepon, Mia, kamu tuh kalau mau pergi ke Jakarta atau kemana bisa pakai mobil yayasan begini. Dan saya tahu mobil yayasan itu genap. Terus beneran. Cocok nih gitu ya. Iya, beneran. Mia tinggal ngomong aja pakai. Loh, ini dari Tuhan nih. Nah, terus udah gitu kita berangkatlah hari Seninnya. Betul sekali. Pada waktu itu sangat tepat waktunya. Saya harus ke sana, saya pergi dengan Pak Stefan. Harus ke sana, harus bertemu dengan bagian sinode di kementerian. Dan saat itu waktunya tepat sekali untuk kita memberitahu bahwa SK kita sudah habis dan sebagainya. Dan bertemu dengan orang yang pas dan orang itu juga sedang memerlukan bantuan kita. Nah, sehingga ini kita sepanjang perjalanan, karena kita mengantar orang kementerian itu, sepanjang perjalanan kita bisa cerita, begitu dia tiba di tempat yang dia harus, di mana dia harus membuka sebuah rapat besar, rapat kementerian, dia menyampaikan kepada kita, sinode ibu, urusan saya. Nah, jadi itu adalah suara Roh Kudus. Nah, jadi kalau dia nuntun nggak mungkin salah ya. Iya, nggak mungkin kalau salah. suara bukan Roh Kudus, kita kan kadang-kadang orang tuh suka memaksakan menganggap suara Tuhan, tapi mungkin suara hati kita. Iya, Jadi hasilnya pasti beda. Betul. Pasti tidak sama. Suara itu antara atau suara hati dengan suara Roh Kudus katanya tipis seperti
sehelai rambut. Tapi ujungnya itu antara jurang dan Beda. bumi. Iya, iya, iya. Antara bumi dan langit. Jadi mungkin di awalnya tipis, tapi begitu hasilnya beda. Kalau dipimpin oleh suara Tuhan, suara Roh Kudus, tadi kan bilang karunia, Ya, suara memang itu. harus ada peneguhan. Ada ya. peneguhan, kita peneguhan, harus berdoa. peneguhan. Hasilnya pasti bayangkan ya, dia bukan hanya suruh ke sana, tapi dia nyiapin karena tahu dong. Iya. Mau ke sana masa mobilnya ganjil. Iya. Sementara lagi diberlakukan masa genap. Masa iya Tapi kan? mobilnya Ganjil. sampai di sana dipersiapkan semuanya, itu tuntunan dari Tuhan melalui suara itu tadi, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Begitu. sampai di sana juga orang yang bersangkutan yang memang tugasnya kesinodaan itu sedang membutuhkan pertolongan sebetulnya. Jadi pas semua gitu Iya, ya, jadi sama semua timingnya gitu. pas sekali kita sampai sana jam 10, sedangkan dia perlu waktu dulu untuk dia nanya ke kita, bisa nggak bantu saya untuk begini dan begitu, sehingga kita punya waktu jalan di perjalanan hampir 1,5 jam waktu itu untuk menjelaskan persoalan yang ada di sinode kita Ya, gitu, sehingga dia mengerti betul. Coba bayangkan 1,5 jam mana sih kita bisa bicara dengan orang kementerian Iya, begitu ya, hanya kalau lewat bukan- kasus di mobil. Iya, itu saja. Nggak bisa kabur Itu kan saja. orangnya. Itu Orang saja. di mobil. Dan itu mobilnya juga bukan mobil yang kaleng-kaleng, itu mobil yayasannya mobil yang bagus sih Mobil waktu elit itu ya. Jadi kita ajak dia naik mobil kita juga nggak malu gitu lah. Yang sebagai manusia masih ada gitunya. Dan AC-nya lancar gitu ya. Mobil yang nggak berisik bunyi koclek enggak gitu. Itu adalah kalau menurut saya itu adalah satu karunia atau kuasa Roh Kudus yang bekerja di hati saya untuk karena Tuhan mau pakai saya untuk menyelesaikan masalah sinode. Nah, yang tadi menarik tuh bahwa bagaimana caranya kita tuh membedakan antara suara hati kita dan suara Iya, Roh Kudus itu menarik karena kalau tadi Mika mengambil dari apa yang Mama udah ceritakan gitu ya, bahwa semua waktunya tuh tepat gitu dan Iya. dan kita bisa meminta tuntunan lebih lanjut kayak misalnya tadi kita coba disuruh ke Jakarta, terus kita ada aturan ganjil genap nih, terus kita kan minta Mama kan minta lagi petunjuk lebih lanjut. Iya, Kalau betul. memang itu adalah seorang kau tolong buat kita bisa pakai mobil genap gitu, semuanya diperlancar gitu kan. Nah berarti demikian juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya pada waktu seorang udah punya Roh Kudus, saudara bisa meminta kepada Tuhan untuk kalau betul misalnya banget. pengen dituntun Roh Kudus, misalnya ada sesuatu nih yang Tuhan titipkan sama saudara, saudara masih belum yakin, saudara minta lagi tuntunan Iya, yang lebih berdoa lagi. Iya. lebih detail gitu ya, mendetail gitu. Nah jadi memang kalau secara akal kesadaran kita sih bisa ketipu kan, kesadaran kita bisa ketipu kadang-kadang. Ini kayaknya suara Roh Kudus, ternyata suara hati kita gitu. Iya. Ya, Iya kan? ya, makanya pentingnya tadi bilang kita harus kembali minta peneguhan. Tadi Pak Daniel sudah singgung. Kalau kita menerima suara itu ya lewat hati kita, ya kan tidak audible tentunya. Tuhan bilang lakukan seperti Ibu Bisa Gembala aja tadi. audible Ya, sih kalau bisa Tuhan, juga. bisa juga kalau Tuhan audible. mau. Tapi Tuhan misalkan bicara ke Ibu Gembala, begini. Kita kan mempertimbangkan ini dari Tuhan atau bukan sih. Iya. Suka begitu. Minta peneguhan Tuhan, kalau ini memang suara dari Tuhan berbicara lewat hati saya, tolong teguhkan iman saya supaya saya percaya dengan suara itu dan saya lakukan. Kalau sudah yakin, memang dari Tuhan, lakukan. Hasilnya seperti yang dialami Ibu Gembala. Iya. Gitu. Karena nggak mungkin Tuhan akan bawa kita kepada disuruh Sesuatu tapi malah hancur, nggak Ya, mungkin kan. nggak Tapi mungkin. melangkah itu bukan gampang loh. Iya. Melangkah. Mungkin Ibu Gembala kalau dia pakai nalar otaknya waktu itu, apalagi pertimbangannya kuat ya kan. Alah, ini ganjil apa genap sih tadi? Iya jadi harus Tanggalnya ganjil. di sananya harus genap. Genap. Tapi Tapi mau kita mobilnya ganjil. kan nggak ada kan? Iya. Wah, nggak mungkin ini mah Tuhan ngaco gitu ya, suaranya ini berarti ini suara. Tapi kan Tuhan teguhkan. Tiba-tiba ada yang telepon. Iya, itu teman aneh yayasan. banget. Itu aneh Itu loh. Jadi harus sinkron. Jadi kita juga harus minta sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang jemaat GKT tahun ini, di sisa tahun ini melangkahnya begini bersama dengan Tuhan, minta peneguhan. Iya. Lewat suara Roh Kudus itu minta peneguhan. Tuhan teguhkan, saya percaya dengan kuasa-Mu Tuhan. Iya. Tuhan akan tuntun loh untuk melangkah atau melakukan apa saja gitu. Iya. Dan gak usah cuma saya kita di sini yang Iya. Dan mendengarkan. saya nggak lagi bicara ke Iya. lagi bicara ke Iya. ke jemaat gitu, ke kita semua gitu. Tapi berarti kalau kuasa Roh Kudus tuh
ini ya, kalau aku dengar dari ceritanya Om Dani, ceritanya Om Stefan, ceritanya Mamah gitu, bahwa kuasa Roh Kudus ini tuh bekerjanya ini ya sangat simple gitu. Kayak itu tuh bukan sebuah hal yang wah gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu ya. Walaupun kalau sekarang kita ceritakan itu akan selalu menjadi kesaksian yang wah gitu. Wah, Karena kan ya. nggak Wah tahu banget. gitu. Caranya Caranya simple tapi. Nah, mungkin ada juga para penonton yang bertanya, apakah tingkat kuasa itu sama semua pentingnya? Kadang-kadang kan kalau misalnya kan yang wah itu di mata kita selalu misalnya kita bisa membangkitkan orang mati itu wah sekali gitu loh. Atau kita misalnya ada orang lumpuh berjalan itu wah gitu, wah banget gitu. Kalau cuman pengalaman Gini kurang kesannya wah kayak gitu. kurang wah gitu Kurang loh. wah gitu. Nah, gimana tuh cara kita menanggapi apakah ada tingkat kuasa yang ini mah kuasanya minor. Oh, ini kuasanya wah superior luar biasa, fenomenal Saya gitu. pikir enggak, karena apa namanya, kuasa itu diberikan oleh roh yang sama. Betul. Jadi ya kuasanya akan sama. Ya, Iya. walaupun nanti dalam implementasinya bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Iya, Ya betul. kan? Nggak mungkin tiba-tiba ngurus akte harus ngidupin orang mati dulu gitu kan. Ya kan sekarang soalnya kalau apa-apa kok harus viral dulu gitu. Ya. Itu kalau menghidupkan orang mati pasti viral tuh, Saya auto pikir viral. gini, Mik, saya pikir itu standarisasi yang dibangun oleh manusia sendiri. Ya, manusia selalu sifatnya sensasional kan. Oke. Kalau membangkitkan orang mati, wah sensasinya luar biasa. Kalau cuma menyembuhkan orang flu, kurang sensasi. Nah, itu. Tapi kalau kita menghargai pekerjaan Roh Kudus itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Dalam tanda petik sekecil apapun menurut ukuran kita. Menurut kita, ya. Menurut kita manusia sekecil apapun itu besar loh. Betul. Sebetulnya pekerjaan Roh Kudus Sebetulnya itu sesuatu yang besar. itu berhubungan dengan kepekaan iman kita sebetulnya. Dan cara kita Ya menghargai kan? pekerjaan Roh Kedekatan Kudus. kita sama Tuhan, kepekaan kita sama hubungan kita dengan Tuhan, Iya. itu membuat kita mengetahui sekecil apapun itu kita sadari bahwa itulah dari Tuhan. Iya betul. Iya, betul. Ya kan? Karena nggak semua orang diberikan karunia Mika yang bisa dalam arti membangkitkan orang mati. Nggak semua. Itu satu dari antara 1 juta manusia mungkin. Dan memang Gitu. itu diberikan oleh roh itu pada saat diperlukan. Diperlukan. Iya betul. Iya. Kita pun sebetulnya bisa, jadi bukan bilang nggak bisa. Iya. Ya kan seperti Petrus juga sudah bisa menghidupkan orang mati kan? Iya. Jadi pada saat itu memang Tuhan mau terjadi seperti Betul. itu. Betul. Tuhan memakai kita. Oke. Contoh, ketika pada waktu kita Mama sama-sama kuliah gitu. Kuliah S2 ya kemarin ini. Tiba-tiba di ruangan itu ada yang kesurupan. Diawali dengan menjerit, lalu dia kayak orang kejang-kejang. Orang melihat bahwa itu Ayan, tapi Mama bilang enggak, itu dia kesurupan. Kalau Ayan enggak ada jeritan. Jeritan ya. Ya kan? Langsung Nah, kejang-kejang. terus langsung Mama dekati, yang lain pada mundur, banyak yang mundur, hanya 2 orang yang waktu itu mendekati. Mama dekati, kita berdoa. Kita berdoa untuk mengusir semua kuasa kegelapan. Puji Tuhan, nggak lama-lama. Nah, ternyata baru tahu di ruangan itu memang banyak orang yang suka kesurupan. Padahal dia orang beriman. Dia sudah percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi ketika itu rohnya sedang lemah. Dia tidak mengisi rohnya dengan minta kepenuhan Roh Kudus terus. Harusnya dia minta kepenuhan Roh Kudus supaya dia punya kuasa di dalam rohnya dia. Jadi tidak ada roh lain yang bisa masuk ke rohnya dia gitu. Nah, biasanya itulah sebabnya kenapa kita tiap tahun mengadakan doa pencurahan Roh Kudus. Oke, kalau yang Mama ceritakan itu sebenarnya aku ingin simpen untuk setelahnya karena gini. Tapi kan tadi kan kita sudah, yang penting kan poin yang tadi Mika tanyakan, yaitu tentang bagaimana emang ada perbedaan tinggi atau rendahnya kuasa kan kita kan sepakat tidak ada kan, karena memang tadi saya setuju ya, Mika setuju sama apa yang Om Stefan sampaikan bahwa itu tuh adalah standarisasi yang dibuat oleh manusia. Itu Makanya saya Om setuju. kalau tambahkan begini ya, yang paling penting buat kita bukan berapa besar pekerjaan kuasa itu dalam hidup kita, lalu kita banggakan. Iya. Yang paling penting tanggung jawab kita di dalamnya. Betul. Bukan untuk disombongkan. Iya, betul. Bukan untuk itu
saya tuh hebat loh. Nah, Bisa itu. membangkitkan orang mati. Enggak sih. Bisa sekali doa kalau orang sakit langsung sembuh. Bukan. Itu buat saya bukan prestasi. Tapi bagaimana kita mau menjalankan tugas kita sebagai pengikut Tuhan, bukan cuma hamba Tuhan ya, jemaat Tuhan. Jemaat Ketika Tuhan. kita menerima kuasa ini, Iya. kita pakai enggak kuasa ini untuk pelayanan? Iya. Karena itu makanya kenapa beda-beda karunia. Tujuannya satu, untuk melengkapi. Iya. Saling melengkapi pelayanan. Itu yang 1 Korintus 12 Iya. itu melengkapi. Jadi Tuhan kasih beraneka ragam supaya wow, luar biasa ya. Pekerjaan Roh Kudus itu dahsyat loh. Semua diberikan, nggak pelit-pelit ya kan. Oh, Iya. kamu jarang ke gereja, bukan kamu ini ya. Karunianya segini aja. Itu terserah dia dong Iya, untuk benar. melengkapi dan tidak ada yang lebih penting. Kalau kita gambarkan dalam tubuh, saya pikir jari kelingking kaki saya nggak harus merasa minder karena dia di bawah, jari kelingking tangan saya di atas. Iya, Sama-sama betul. kelingking dan sama-sama berfungsi, semuanya berfungsi gitu. Yes. Itu palingnya. Ya. Nah, tadi ini ada semakin seru ya perbincangan kita soal karunia-karunia ini. Tapi yang jelas saudara, kalau nanti saudara menerima baptisan Roh Kudus dan kemudian saudara akan menerima kuasa Roh Kudus, jangan pernah berpikir bahwa kuasa itu selalu harus yang fenomenal, saudara. Yang spektakuler gitu. Enggak. Kuasa Roh Kudus tuh bisa sesimpel tadi, menunjukkan harus memilih tindakan apa dan semua tindakan itu ternyata memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Sehingga semuanya berjalan baik gitu. Iya. Atau mungkin pada waktu saudara berbicara dengan rekan atau dengan keluarga yang masih berbeda paham kepercayaan, saudara tiba-tiba bisa menyampaikan, itu juga sebuah kuasa yang sangat luar memberitakan biasa. firman Tuhan kayak Pak Daniel Iya, tadi kan itu tiba-tiba kan. berani untuk menyampaikan berita Kristus juru Karena selamat. nggak Kan itu semua orang berani. luar biasa. Ya, Roh Kudus yang berikan keberanian. Iya, Roh Iya. Kudus yang memberikan Iya. keberanian. Nggak semua orang berani itu. Nah, Harus ya. apa? Ada Nggak ya. semua orang. Tapi Nggak semua ada orang tuh. dapat karunia itu loh. Iya. Jadi memang harus menerima saat kamu sudah dibaptis oleh Roh Kudus, ya kan, tapi kamu akan menerima kuasa Kuasa. kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan juga percaya akan karunia Roh Kudus, kita menerima baptisan Roh Kudus dan barulah kita bisa memiliki kuasa Roh Kudus Iya. untuk melakukan pelayanan Iya. yang Tuhan percayakan pada kita. iya. Nah, kalau tadi dari ceritanya Mamah nih, kita kembali ke cerita Mamah nih, itu menarik tadi. Kan katanya orang semua di situ adalah orang-orang percaya. Nah, kenapa katanya kita menerima roh yang berkuasa? Kenapa si orang tersebut masih bisa kena kuasa gelap atau kerasukan kuasa gelap? Nah, itu kita akan bahas kapan kita akan bahas di ngobrol akan datang. Oh, Ya, oke. oke. Jadi kalau di ngobrol yang akan datang kita akan membahas tentang apa saja yang perlu dilakukan setelah kita menerima baptisan Roh Kudus, sudah menerima kuasa, kemudian ada aksi lagi dong. Nah, Dan jadi- kenapa orang yang sudah tadi Kenapa orang yang tadi udah percaya katanya kita sudah itu menerima ada cerita roh Om nanti Om kuasa. cerita tentang pengalaman mirip dengan Ibu Ya, Gembala boleh, tadi. boleh. Kok roh berkuasa tapi kok masih bisa kehinggapan sama roh lain? Nah, ini pertanyaannya. Orang Kristen kesurupan Iya. gitu. Nah, itu kan menarik. Jadi judulnya Jadi, orang Kristen kesurupan. nah, tapi itu bukan judul video yang ini ya. Nah, itu nanti video yang akan datang ya, video yang akan maksudnya datang. nanti gitu loh. Jadi saudara pantengin terus channel kita di channel Gereja Keluarga Tabernakel. Terus untuk kita siap untuk menerima karunia Roh Kudus di tanggal 7 dan tanggal 8 Gereja Keluarga Tabernakel akan mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau di tanggal 7 itu jam 6 sore, kalau di tanggal 8 itu jam 9 pagi. Jadi tanggal 7 itu hari Sabtu, tanggal 8 itu hari Minggu. Jadi nanti saudara bisa ayo datang ke Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung, Jalan Sumatera nomor 9 lantai 3, dan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus. Nah, di situ saudara boleh minta, saudara boleh membuka hati saudara untuk meminta baptisan Roh Kudus dan akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kalau misalnya video ini memberkati saudara, jangan lupa klik like, kemudian juga share ke teman-teman lain yang mungkin masih mengalami kebingungan soal Roh Kudus atau harus mendengarkan video kami. Silahkan boleh tolong di-sharekan. Kemudian kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah agar kami juga bisa baca dan kami mungkin akan menjawabnya di ngobrol yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notification bell sehingga tidak ketinggalan video-video ngobrol selanjutnya. Untuk itu, acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Halo. Shalom.